Di tengah gersangnya gurun Yordania, terdapat sebuah celah batu sempit yang menyembunyikan salah satu rahasia terbesar umat manusia. Begitu kalian keluar dari lorong gelap itu, sebuah mahakarya setinggi 40 meter berdiri tegak, terpahat langsung pada dinding tebing. Inilah Petra, kota mawar yang hilang. Namun, ada satu fakta yang akan membuat logika arsitektur kalian berantakan. Petra tidak dibangun dengan menumpuk batu dari bawah ke atas. Ia tidak memiliki fondasi tradisional. Para pembangun kuno melakukan hal yang dianggap mustahil. Mereka memahat kota ini dari atas ke bawah, seolah-olah mengukir langit. Bagaimana mereka melakukannya tanpa teknologi modern? Bagaimana mereka bekerja di ketinggian tanpa perancah kayu? Hari ini, kita akan membedah setiap inci teknik jenius Nabatean. Bangsa Nabatean adalah penguasa gurun yang pragmatis. Di wilayah di mana kayu sangat langka, membangun perancah atau tangga kayu setinggi puluhan meter adalah hal yang mustahil. Maka, mereka menciptakan teknik pahat terbalik. Mereka memulai dari puncak tebing batu pasir yang terjal. Para pekerja pertama harus mendaki hingga ke puncak, membuat platform datar, dan mulai mengukir ornamen paling atas seperti mahkota dan pedimen. Dengan bekerja dari atas ke bawah, tebing batu yang belum dipahat di bagian bawah berfungsi sebagai tangga alami dan penyangga bagi para pekerja. Inilah efisiensi kuno yang luar biasa. Tebing itu sendiri adalah perancah mereka. Membangun dengan batu bata memungkinkan kalian membongkar jika ada kesalahan. Namun, di Petra, satu pukulan martil yang salah berarti cacat permanen pada wajah bangunan. Tidak ada tombol undo. Ini adalah pekerjaan presisi ekstrem. Para arsitek Nabatean harus memiliki perhitungan matematika yang sempurna untuk memastikan kolom yang dipahat dari atas akan bertemu tepat dengan lantai di bagian bawah. Mereka memahat detail yang sangat halus, kolom megah, patung dewa, hingga relief rumit, semuanya dari satu bongkahan batu masif yang menyatu dengan bumi. Mereka tidak hanya memahat estetika, tapi juga menghitung kekuatan struktural agar tebing tersebut tidak runtuh saat bagian dalamnya dikosongkan untuk membuat ruangan. Musuh terbesar bangunan yang dipahat dari batu adalah erosi air hujan. Bangsa Nabatean memahami ini. Bersamaan dengan proses memahat bangunan dari atas, mereka juga mengukir sistem drainase yang canggih di sisi tebing. Parit-parit kecil dan pipa keramik tersembunyi dirancang untuk mengalihkan air hujan agar tidak mengalir langsung melewati fasad bangunan yang halus. Sistem ini memiliki fungsi ganda, melindungi mahakarya mereka dari kehancuran sekaligus menjadi napas bagi kota. Air yang dialirkan dari pegunungan dikumpulkan ke dalam waduk-waduk raksasa, membuat Petra menjadi oasis yang makmur di tengah gurun. Mereka adalah insinyur air, sekaligus seniman batu yang tak tertandingi. Jika Alkasna memukau dengan detailnya, maka Adair atau The Monastery akan memukau kalian dengan skalanya. Dengan tinggi 48 meter dan lebar 50 meter, ini adalah struktur terbesar di Petra. Bayangkan tingkat kesulitan yang dihadapi para pekerja yang bergelantungan di ketinggian tersebut, hanya dengan tali, memahat setiap lekukan tanpa ruang untuk kesalahan. Adair adalah bukti puncak ambisi manusia untuk meninggalkan jejak yang abadi pada alam. Petra bukan sekadar kota, ia adalah dialog antara manusia dan alam. Bangsa Nabatean tidak mencoba mengalahkan gunung. Mereka bekerja bersamanya. Dari teknik pahat terbalik hingga penguasaan air yang jenius, Petra mengajarkan kita bahwa keterbatasan justru melahirkan inovasi yang paling agung. Jejak mereka tetap bertahan selama 2000 tahun, menantang waktu dan badai pasir. Bagaimana menurut kalian? Apakah arsitektur modern kita bisa bertahan selama karya bangsa Nabatean? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian terpukau dengan keajaiban kuno ini. Tetaplah penasaran dengan mahakarya masa lalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.